Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik bagi setiap kami, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa bangun pada pagi hari ini, kami bisa datang dan kami bisa beribadah bersama komunitas tubuh-Mu di tempat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami Tuhan untuk dapat merenungkan dan mengerti akan firman-Mu. Pimpin juga hamba-Mu ini, dan kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini juga hanya perkataan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali saya bisa kembali di tempat ini dan bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini. Mari kita sama-sama membuka bagian Alkitab kita dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Saya akan bacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan yang berisikan narasi antara dua murid bersama dengan Tuhan Yesus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat." Lalu ia, Tuhan Yesus, berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu.
Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kisah yang barusan kita baca tentu merupakan kisah yang sebagian besar dari kita mungkin kita udah sering dengar, mungkin bahkan kita juga pernah beberapa kali mendengarnya, apalagi jika mendekati atau mungkin bertepatan dengan momen-momen menjelang Paskah. Namun Bapak Ibu Saudara, saya rindu hari ini kita coba melihat dari perspektif yang lain, bahwa sesungguhnya narasi ini yang barusan kita baca ini begitu kuat hubungannya dengan teologi ibadah yang seharusnya kita hidupi setiap minggu, atau bahkan Bapak Ibu harusnya kita hidupi setiap hari. Sebab saya menemukan ada banyak orang Kristen yang mungkin belum memahami dengan benar bagaimana seharusnya ibadah itu. Bagaimana ibadah itu sebenarnya harusnya dimulai dari Allah itu sendiri. Dan bagaimana seharusnya ibadah itu memberi pemahaman dan dampak dalam kehidupan kita. Dan saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan beberapa poin dari perikop yang barusan kita baca. Yang pertama, Kristus mendekati atau menghampiri kedua murid. Bapak Ibu Saudara, perikop yang kita bacakan tadi menceritakan tentang perjalanan kedua murid yang sedang dipenuhi oleh kekecewaan, hilangnya harapan dan semangat, gejolak emosi yang seperti roller coaster naik turun ketika mereka sedang perjalanan ke Emmaus. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa mereka mengalami dan merasakan gejolak ini? Nah, sebelumnya kisah ini dicatat oleh Lukas dengan setting waktu tepat di hari Minggu Paskah. Hal ini cukup menarik Bapak Ibu Saudara karena kisah ini hanya dapat kita temukan di Injil Lukas, tidak di Injil lainnya. Dan lokasi Emmaus sendiri itu tidak pernah disebutkan secara pasti sebenarnya lokasinya di mana, tetapi secara geografis berlokasi di dekat kota Yerusalem yang pada abad 1 itu merupakan kota yang kecil dibandingkan kota-kota di zaman ini. Nah, lalu sebenarnya siapa sih kedua murid ini? Jelas mereka bukan termasuk di dalam 11 murid Tuhan Yesus. Karena di ayat 33 mereka akan melaporkan peristiwa pertemuan mereka dengan Yesus kepada ke-11 murid. Namun Bapak Ibu Saudara yang lebih menariknya lagi adalah di awal kisah mereka berdua ini, kedua murid ini tidak menyadari bahwa pribadi yang mendekati mereka adalah Tuhan Yesus. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya ya, loh kok bisa gak kenal sih? Kalau gak kenal terus kenapa jalan bareng? Kan kisahnya menceritakan mereka berjalan bersama. Bahkan sebenarnya lumayan panjang tuh harusnya jalannya karena Tuhan Yesus menceritakan dan menjelaskan kitab suci. Jadi gak mungkin cuma kita ke Indomaret, kayaknya gak sependek itu sih sepertinya. Jadi lumayan panjang perjalanannya. Lalu ya pertanyaannya, kok bisa ya jalan sama-sama dengan stranger gitu? Kan aneh banget ya. Coba kalau misalnya kita ketemu di pinggir jalan, ada orang tiba-tiba nyamperin kita terus mau jalan bareng. Harusnya kita takut sih ya. It should be gak sih? Harusnya kan. Nah tapi Bapak Ibu, konteks di sini, kenapa akhirnya mereka bisa mau aja menerima pribadi yang mereka tidak kenal untuk jalan bersama, bahkan berdiskusi bersama. Ternyata Bapak Ibu pada masa itu, jika ada seorang yang tidak dikenal, sesama Yahudi, apalagi mereka melihat, wah ini orang peziarah Paskah juga nih dari Yerusalem, ingin bergabung dan berjalan bersama-sama, berdiskusi bersama mengenai Taurat, itu dianggap hal yang biasa Bapak Ibu. Itu hal yang lumrah ketika orang yang sama-sama gak kenal, tapi karena sesama Yahudi
dan juga peziarah dari Yerusalem, mereka mau aja tuh terima, yuk kita mau jalan bareng, ngobrol bareng gitu. Sehingga ya sangat masuk akal mereka bisa berjalan dan berdiskusi bersama walaupun tidak saling mengenal. Nah mungkin Bapak Ibu juga bertanya, ya masa sih gak inget perawakan Tuhan Yesus? Masa sih lupa wajahnya? Suaranya masa gak kenal? Gak kenal itu mereka kepada pribadi yang mendekati ini. Setidaknya kita bisa lihat dari dua sisi perspektif. Kenapa akhirnya mereka bahkan sama sekali tidak kenal akan Tuhan Yesus yang berjalan bersama mereka. Pertama dari sisi latar belakang. Di tengah kelelahan perjalanan panjang, di tengah teriknya matahari, dengan pemikiran bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati. Dengan obrolan yang seru tentang Tuhan Yesus yang dikenal banyak orang, yang digadang-gadang sebagai Mesias yang akan menyelamatkan mereka dari tekanan dan jajahan Romawi. Tetapi pada hari yang ketiga Bapak Ibu, ketika para wanita dan para murid lainnya ke kubur Yesus, mayatnya gak ada. Jadi tentu membuat mereka itu gak ngeh bahwa orang yang berjalan bersama mereka merupakan Tuhan Yesus itu sendiri yang telah bangkit dari kematiannya. Lalu tapi dari sisi yang kedua, yaitu sisi spiritual yang mungkin ini tampaknya juga membingungkan, Lukas mencatat bahwa di dalam ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara, di dalam keadaan seperti itu, di tengah gejolak perasaan, kebimbangan, ketiada harapan, dan kekecewaan mereka akan situasi yang terjadi terhadap Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu justru datang mencari mereka. Ia menunjukkan bahwa dirinya peduli dengan mereka, menunjukkan kasihnya dengan mendampingi, mendengarkan semua keluh kesah, pergumulan, ya mungkin kalau kita bilang mendengarkan curhatan mereka kalau saat ini ya, dan menunjukkan sikap yang peduli terhadap keresahan mereka. Dari bagian ini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa ibadah dimulai dengan sebuah perjumpaan yang diinisiasikan oleh Allah itu sendiri. Ibadah dimulai dengan sebuah perjumpaan yang diinisiasikan oleh Allah sendiri. Ibadah dimulai bukan karena kita mampu Bapak Ibu, bukan karena kita kuat, bukan karena kita cukup suci, bukan karena kita sering datang ke gereja, bukan karena kita sering baca Alkitab, bukan pula karena kita yang berinisiatif mencari dan mengejar kemuliaan Allah. Bukan karena itu Bapak Ibu. Namun ibadah itu karena Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk berjumpa dan bersekutu dengan kita. Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk berjumpa dan bersekutu dengan kita. Gak peduli Bapak Ibu siapa kita, gak peduli apa yang sedang kita alami, pergumulan, kegagalan, atau dosa apapun, tidak menghalangi kita untuk berjumpa dengannya, karena Allah sendiri yang berinisiatif. Yang perlu kita lakukan adalah merespons panggilan dan inisiatif Tuhan itu. Lalu yang kedua, Kristus berinteraksi dengan mereka melalui kitab suci. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatasi dilema kedua murid ini bukan dengan melakukan hal yang tampak spektakuler, bukan tiba-tiba ada mujizat di depan mereka. Bukan dengan menghibur melalui ucapan kata-kata yang manis. Tetapi ia justru mengajak mereka untuk kembali merenungkan kitab suci mulai dari Taurat Musa dan bergerak ke tulisan para nabi. Semua isi kitab suci yang semuanya itu berpusat akan Kristus. Sebab sesuatu yang menghalangi mata mereka tadi yang dituliskan itu merupakan cerminan ketidakpercayaan para murid
cerminan ketidakpercayaan batin mereka terhadap apa yang telah kitab suci tuliskan tentang Mesias. Mereka mungkin baca, mereka mungkin hafal. Tapi ketika Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus tidak dapat lagi mereka lihat, mereka mulai gak percaya lagi, Bapak Ibu. Saat itu, ketika Tuhan Yesus mulai kembali menjelaskan dan mengajak mereka untuk merenungkan kembali kitab suci, Tuhan Yesus bukan hanya membuka mata fisik mereka supaya mereka bisa melihat Tuhan Yesus, tetapi Ia menolong mereka, membuka mata hati mereka untuk melihat Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus menurut orang banyak, bukan Tuhan Yesus menurut agenda politik, seorang Mesias yang katanya mengajak berperang, bukan itu. Bukan Tuhan Yesus yang terlihat hebat dengan segala mujizatnya, tetapi Tuhan Yesus yang telah mengerjakan karya keselamatan yang agung. Tuhan Yesus ingin membukakan itu kepada mereka. Itu sebabnya ibadah yang berdasarkan dan berlandaskan firman Tuhan itu penting, Bapak Ibu. Ibadah bukan ibadah ketika tidak berlandaskan firman Tuhan. Bukan hanya sebatas experience, suasana, musik, lighting, lampu-lampu, dekor-dekor, atau apapun itu. Tetapi bagaimana firman yang hidup itu berkarya dalam kehidupan kita. Bagaimana firman itu menjadi jawaban atas segala pergumulan, beban, bahkan berhala-berhala hati kita. Bagaimana firman itu menunjukkan kebutuhan kita akan juru selamat. Dan bagaimana firman itu menyatakan bahwa setiap waktu, setiap saat kita butuh merenungkan firman Tuhan. Karena kita hidup dalam dunia yang begitu bising dan penuh distraksi. Namun Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaannya adalah, sebenarnya seberapa sering kita betul-betul setia dan percayakan firman Tuhan, atau justru kita sering menyepelekan firman Tuhan. Kita lebih tertarik dengan hal-hal yang berbau entertainment, hal-hal yang bisa menghibur kita, khotbah-khotbah yang lucu, khotbah-khotbah yang isinya motivasional. Dan akhirnya kita lupa, ibadah kita harusnya berlandaskan firman Tuhan. Kita kurang mengerti bahwa firman Tuhan merupakan pedoman hidup kita. Lalu yang ketiga, identitas Kristus dikenali justru dalam konteks perjamuan makan, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, Injil Lukas mempunyai keunikan dengan Injil yang lain karena secara menyeluruh Injil Lukas itu beberapa kali menyinggung elemen-elemen perjamuan. Konteksnya bukan perjamuan kudus, Bapak Ibu, perjamuan makan, cuma makan-makan. Beberapa yang saya tuliskan ini momen-momen Lukas mencatat bagaimana perjamuan makan itu dicatat, dan ini lumayan banyak. Ini adalah salah satu keunikan dari Lukas. Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa setelah mereka mendengarkan semua yang disampaikan dan dijelaskan Tuhan Yesus, baru mereka membujuknya untuk tinggal bersama dan setidaknya makan bersama, Bapak Ibu. Jadi setelah Tuhan Yesus menjelaskan firman Tuhan, mereka mengajak Tuhan Yesus untuk tinggal. Saat itu mereka berkumpul di meja, dan Tuhan Yesus yang harusnya selaku tamu justru mengambil peran sebagai kepala rumah tangga. Pada masa itu, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kata-kata ini hampir identik, sangat hampir identik dengan perjamuan terakhir. Dan dengan semua aspek perjamuan itu, betul-betul mengingatkan mereka, si kedua murid ini, akan peristiwa malam terakhir sebelum Tuhan Yesus disalib. Mengingatkan kembali malam yang harusnya dipenuhi sukacita dan kehangatan,
yang begitu cepat berganti dengan menjadi malam yang mencekam. Sehingga Bapak Ibu, dengan segala dimensi itu dan juga tentu karena pekerjaan Roh Kudus, mata mereka terbuka. Dan kini mereka mengenali Tuhan Yesus. Bukan hanya kenal secara fisik, tapi betul-betul mengenali Tuhan Yesus dari hati mereka. Bapak Ibu Saudara, melalui perjamuan malam ini, perjamuan makan itu, mereka bukan hanya mempunyai waktu yang intim untuk bersekutu dengan Tuhan, tetapi juga mengingat bahwa karya Kristus yang agung dan indah itu telah dikerjakan secara sempurna. Karena mereka sekarang sadar Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu bangkit. Dan bagaimana seharusnya hal ini menguatkan, memperbaharui dan membakar hati mereka untuk kembali menjalani perjalanan kehidupan mereka dengan penuh iman. Dan bukannya malah jadi ragu, jadi takut, bahkan gak percaya sama Tuhan. Ini pula lah yang terjadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu Saudara sedang menjalani dan mengikuti perjamuan kudus ataupun perjamuan makan dengan sesama. Kita bukan hanya menikmati cita rasa makanan Bapak Ibu yang enak, bukan hanya menikmati waktu kebersamaan bersama mungkin teman-teman atau kerabat dan keluarga kita, tetapi juga kembali merenungkan akan kasih Tuhan yang masih bekerja sampai saat ini di dalam hidup setiap kita. Lalu poin yang keempat, Kristus membakar hati mereka untuk kembali ke Yerusalem dan bersaksi. Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka alami itu alhasil membuat para murid itu tidak mampu membendung sukacita mereka. Itu sebabnya di momen itu kedua murid ini pun mengerti siapa dia. Sekali lagi, bukan hanya kenal secara fisik Bapak Ibu, tapi betul-betul kenal dan mengerti siapa itu Tuhan Yesus. Mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan Yesus yang menghilang di hadapan mereka, tercatat tadi. Dan kemudian hati mereka pun berkobar-kobar ketika ia mengajar mereka. Mereka pun ketika sudah mengerti bahwa dia itu Tuhan Yesus, mereka ingat bahwa ketika Tuhan Yesus menjelaskan firman Tuhan, hati mereka begitu berkobar-kobar. Mereka mengalami antusiasme yang sangat drastis dan segera kembali untuk menceritakan kepada para murid yang lain bahwa Yesus Kristus hidup dan bukannya menghilang. Dan bagaimana perjumpaan itu telah merestorasi hati mereka Bapak Ibu. Mereka tidak lagi memperdulikan kelelahan mereka, keletihan mereka yang sudah berjalan mungkin sepanjang hari dan harusnya mungkin cuma tinggal makan dan tidur. Tapi mereka langsung buru-buru segera kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk menceritakan apa yang baru mereka lihat. Menceritakan sukacita besar, adanya pengharapan bahwa Tuhan itu hidup. Itu sebabnya di bagian akhir ibadah, biasanya ya Bapak Ibu Saudara pasti sangat mengenal ya, ada yang namanya pengutusan. Ada kalimat yang disampaikan oleh hamba Tuhan untuk mengutus jemaat menjadi saksi bagi dunia. Sebab firman yang telah kita dengar itu harusnya juga bekerja dan membakar hati kita Bapak Ibu. Untuk kita juga mau membagikan dan menyaksikannya bagi dunia. Jadi bukan hanya firman itu mungkin kita simpan baik-baik dalam hidup kita, tapi bukan untuk disimpan sendiri Bapak Ibu. Harusnya menggerakkan kita untuk pergi keluar dan menceritakan kisah itu, menceritakan firman yang sudah kita dengarkan. Seperti apa yang telah dilakukan oleh para murid ini. Dan Bapak Ibu, Tuhan sendiri juga ingin umatnya untuk menjadi representasinya yang aktif dalam dunia. Keempat hal ini menjadi prinsip dalam teologi ibadah. 4 hal yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu berhimpun, firman, perjamuan, dan pengutusan. Ini adalah sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus.
Setiap kali kita mengalami hal ini dalam ibadah, mengalami berhimpun, Tuhan datang kepada kita mendengarkan firman, kita menikmati waktu intim bersama dengan Tuhan, dengan perjamuan makan, dan kita diutus untuk pergi, sesungguhnya kita sedang mengalami dan memberitakan kisah Injil kepada umat dan juga kepada dunia. Bapak Ibu Saudara, lalu sebenarnya apa aplikasinya? Kita tahu bahwa jika kita bisa mempunyai kerinduan untuk beribadah, dan jika kita bisa datang untuk beribadah, yaitu semua karena anugerah Tuhan. Ada begitu banyak orang yang mungkin mata hatinya tertutup akan Allah. Seringkali kita merasa Tuhan itu gak penting. Kita merasa ada banyak hal yang lebih penting daripada Tuhan. Dan akhirnya kita mengejar hal-hal yang dalam tanda kutip tidak penting itu. Namun Bapak Ibu, kita bersyukur karena Allah sendiri yang berinisiatif untuk bersekutu dengan kita. Jika dahulu kita hanya bisa datang kepada Tuhan di zaman perjanjian lama, lewat perantaraan imam besar, membawa hewan untuk dikorbankan, dan harus bergumul dengan ketatnya hukum Taurat. Tetapi semua itu telah tergenapi melalui inkarnasi Kristus. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan bahasa asli dari kata diam di sini adalah bertabernakel di antara kita. Dia yang dahulu jauh kini dekat. Kita yang dahulu seteru kita menjadi sahabatnya Tuhan. Kapan itu terjadi? Ya ketika Tuhan Yesus Kristus mendamaikan kita di kayu salib. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak Bapak Ibu, melainkan dengan darahnya yang kudus. Bapak Ibu Saudara, kita sangat mengenal ayat ini. Ini sangat sering disebutkan. Tapi apakah kita betul-betul merenungkan akan hal ini? Seharusnya Bapak Ibu, ketika kita betul-betul merenungkan akan betapa besar kasih Allah, kita akan terkagum akan Allah dan tidak bisa untuk tidak menyembah Dia. Itu sebabnya J.I. Packer pernah berkata, ketika pikiran dan hati saya dimampukan untuk memandang Golgota, saya mengetahui bahwa saya sedang menyembah Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang merasa gak layak datang di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin berasa gak layak lah gue ke gereja. Ada masa lalu yang begitu kelam, dosa-dosa yang menghalangi, pergumulan yang begitu berat. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Allah adalah Allah yang peduli bagi setiap kita. Tuhan Allah kita pernah menjadi manusia Bapak Ibu. Hidup di tengah-tengah kita. Ia tahu pergumulan yang kita alami saat ini. Dan semua itu telah Ia tebus di kayu salib, di Golgota. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita semua bisa percaya bahwa tidak ada hal yang dapat memisahkan Bapak Ibu dari kasih Allah. Tidak ada satu kuasa apapun yang dapat membuat Allah meninggalkan kita. Sehingga dalam keadaan apapun, Bapak Ibu Saudara masih bisa menikmati Tuhan. Kita masih bisa datang dengan bebas ke gereja. Bahkan kita bisa bersekutu dengan Tuhan di rumah kita juga. Bahkan tetap bisa menjadi saksi bagi orang lain. Bisa menguatkan, menasihati, menolong orang lain. Tidak karena kita mampu dan telah berhasil Bapak Ibu. Kita bisa melakukan semua itu hanya karena kita telah mengalami persekutuan yang indah dengan Allah. Dan bahwa Dia Allah yang mengerti, mengasihi, dan tidak sedetik pun meninggalkan kita. Sehingga Bapak Ibu, kita semua bisa hidup dalam penyembahan dan menjadi saksi setiap hari, setiap waktu, setiap saat, sepanjang hidup ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami tidak akan mampu memiliki ibadah yang sejati Tuhan, kalau bukan hanya karena Engkau yang berinisiatif mendatangi pribadi kami, masing-masing dari kami. Kiranya Tuhan, Kau menolong setiap kami agar kami terus dapat mensyukuri perjumpaan dengan Kau, mensyukuri setiap persekutuan intim yang bisa kami jalani bersama dengan Kau. Dan kiranya melalui semuanya itu, kami pun, hati kami digerakkan oleh Engkau, diperbaharui untuk bisa pergi membagikan Injil-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.